Biografi Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Umar ibnu Khattab radhiyallahu an yang dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Sesungguhnya Umar telah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada sahabat Rasulullah yang bernama Umar ibnu Khattab selain dia. Secara umum, dialah orang pertama yang disebut Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Penyebutan gelar tersebut dimulai oleh Adi ibnu Hatim dan Lubaid ibnu Robi'ah ketika mereka datang kepada Nabi sebagai utusan dari Irak. Akan tetapi ada juga yang berpendapat Mughirah ibnu Syu'bah lah yang menyebutkan gelar itu. Selain itu, juga dari perkataan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, kamu adalah orang-orang mukmin dan aku adalah pemimpin kamu. Sebelumnya dia disebut wahai khalifah dari khalifah Rasulullah SAW karena terlalu panjang, lalu mereka mengubah sebutan ini. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan nama Abu Hafs yang berarti singa karena keberanian dan kekuatan Umar. Zaid ibnu Aslam meriwayatkan dari ayahnya, saya pernah melihat Umar ibnu Khattab radhiyallahu an memegang telinga kuda dengan salah satu tangannya dan tangan lainnya memegang telinga sendiri. Kemudian dia meloncat dan duduk di atas kudanya. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aku tidak mampu sholat di sisi Ka'bah sampai Umar ibnu Khattab masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam dan memerangi orang-orang Quraisy, lalu sholat di sisi Ka'bah, maka kami pun sholat bersamanya. Umar ibnu Khattab masuk Islam karena saudara perempuannya, yaitu istri Sa'id ibnu Jaiz, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dan suaminya telah masuk Islam. Ketika Umar ibnu Khattab mendengar berita tersebut, dia mendatangi mereka untuk menghukumnya. Sesampainya di rumah mereka, Umar mendengar Sa'id ibnu Jaiz membacakan Al-Quran. Pada saat itulah Allah memasukkan Islam ke dalam hatinya, sehingga dia pun menghadap Rasulullah SAW di suatu tempat dekat Sofa untuk menzohirkan keislamannya. Maka bertakbirlah kaum muslimin karena merasa gembira atas berita tersebut. Kemudian Umar menuju tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy dan menyeru kepada mereka bahwa dia telah masuk Islam. Menurut Abdullah ibnu Mas'ud, Islamnya Umar menyebabkan kemenangan Islam, hijrahnya menjadi pertolongan, dan kepemimpinannya menjadi rahmat. Karena itu dia disebut pula Al-Faruq, sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar. Dia adalah orang yang memisahkan antara hak dan batil. Dia termasuk orang yang terhormat dari kalangan Quraisy pada zaman Zahiliyah dan zaman Islam. Karena Umar pula Allah memuliakan Islam. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bihabbir rajulaini ilaika Umar ibnul Khattabi au Umar ibn Hishamin yakni Aba Jahlin. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua orang yang mana saja yang kau cintai,
Umar ibnu Khattab atau Amru ibnu Hisam alias Abu Jahal. Umar ibnu Khattab sering ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dalam setiap peperangan dia sangat luar biasa. Dia termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga dan salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar juga mertua Rasulullah SAW dan termasuk salah satu tokoh ulama sahabat. Hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkannya sebanyak 539. Sumber lain menyebutkan 599 hadis. Para ulama pun telah sepakat bahwa Umar ibnu Khattab banyak ilmunya, sempurna akalnya, juhud, rendah hati, dan belas kasih kepada kaum muslimin. Selain itu, dia selalu bersikap adil dalam menegakkan kebenaran dan mengagungkan hadis Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya. Sifat Rasulullah SAW yang selalu mementingkan kemaslahatan kaum muslimin, memuliakan orang-orang utama dan baik, dan sifat keutamaan lainnya selalu diikutinya. Kehebatan Umar ibnu Khattab antara lain ketika dia mengingatkan pasukan kaum muslimin sewaktu berada di gunung, mereka dapat mendengar suaranya, padahal saat itu Umar berada jauh dari gunung itu. Cerita tersebut sangat terkenal. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan pada zaman Umar telah terjadi gempa bumi yang hebat hingga gunung-gunung hampir jatuh menimpa muka bumi. Keadaan itu terjadi setelah perubahan musim yang disebut fasl amwas. Lalu Umar memukul tanah dengan cemetinya dan berkata, "Wahai bumi, diamlah. Aku orang yang adil, dan jika aku tidak adil, maka celakalah aku." Setelah Umar berkata begitu, bumi diam, dan setelah itu tidak terjadi lagi gempa bumi. Kehebatan lainnya, ketika dia mengirim surat kepada sungai Nil, setelah sungai tersebut tidak mengalir seperti biasanya, kecuali bila dilemparkan ke dalamnya seorang gadis. Umar memerintahkan supaya menjatuhkan surat darinya ke sungai Nil sebagai pengganti gadis itu. Isi suratnya ialah, "Apabila kamu keluar dari Allah, keluarkanlah airmu. Namun jika kamu keluar karena keinginan sendiri, kami tidak membutuhkan." Maka sungai Nil kembali mengeluarkan airnya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi gadis yang dilemparkan ke sungai Nil. Ada pula kehebatan lain yang dimilikinya. Dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu an, setiap tahun api datang ke kota Madinah, sehingga kaum muslimin mengadukan hal itu kepada Umar. Dia berkata kepada pelayannya, "Ambillah selendang ini. Apabila api itu datang, hadapilah dan katakan, 'Wahai api, ini selendang Umar ibnu Khattab. Niscaya api itu akan padam pada waktu itu juga.'" Maka ketika api itu datang, pelayan tersebut mengambil selendang dan pergi ke pinggiran kota. Dia mengerjakan semua yang diperintahkan Umar kepadanya dan berkata, "Wahai api, kembalilah kamu. Sesungguhnya ini selendang Umar ibnu Khattab." Pada saat itu juga api itu kembali dan selanjutnya tidak ada api lagi. Itulah kehebatan yang dimilikinya. Begitu juga
keutamaan-keutamaannya. Semoga Allah meridhoinya.